Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman MGP Gacor dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel yang paling gacor soal berita-berita MotoGP. Kalian pasti penasaran kan? Setelah kita membahas waktu putaran Pecco Bagnaia di tes Balaton Park, lalu bagaimana dengan sang pemuncak klasmen Marc Marquez? Nah, hari ini rahasia itu akhirnya terkuak. Jadi, dari rekaman onboard yang diunggah Marc Marquez sendiri di media sosial, para penggemar yang jeli melihat ada angka 1 menit 41 di dashboard motornya. Dan sekarang data itu sudah terkonfirmasi. Menurut laporan dari motorsports.com, Marc Marquez mencatatkan waktu putaran terbaik 1 menit 41,5 detik. Ini adalah data yang sangat penting teman-teman, karena ini adalah petunjuk pertama kita tentang seberapa cepat Marc Marquez di sirkuit baru ini. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Setelah mengetahui waktu Marquez, kita bisa membandingkannya dengan waktu yang dicatatkan oleh Pecco Bagnaia yang sebelumnya sudah kita bahas. Jika Pecco Bagnaia mencatatkan waktu 1 menit 41,468 detik dan Marc Marquez mencatatkan 1 menit 41,5 detik, itu artinya Pecco Bagnaia sedikit lebih cepat dari Marc Marquez. Perbedaannya memang sangat tipis, hanya sekitar 0,032 detik. Tapi ini tetap menjadi hal yang menarik. Sepanjang musim ini kita tahu Marc Marquez seringkali lebih cepat dari Pecco. Jadi ini adalah salah satu momen langka di mana Pecco berada di atas angin. Bukan cuma Pecco, data dari pembalap Ducati lainnya juga sudah muncul. Fermin Aldeguer menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 3/10 detik dari Pecco. Lalu ada Franco Morbidelli dan Alex Marquez yang selisihnya sangat tipis. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio terpaut setengah detik dari Pecco. Data ini menunjukkan betapa kompetitifnya para pembalap Ducati, bahkan saat mereka hanya mengendarai motor jalanan. Pembalap akan menengok. Mengapa data ini penting? Dalam pembahasan kita punya kalimat menarik. Waktu putaran terbaik Marc Marquez di tes Balaton Park telah merangkak keluar, dan itu akan membuat para pesaingnya memperhatikan dan menengok. Kenapa begitu? Karena ini adalah data pertama yang bocor ke publik dari tim papan atas. Meskipun mereka hanya menggunakan motor Panigale V4 dan kondisinya jauh berbeda dari balapan MotoGP. Data ini memberikan gambaran awal. Tim-tim lain sekarang punya patokan untuk memprediksi seberapa cepat motor Ducati di sirkuit ini. Mereka sekarang punya gambaran tentang ritme balapan, titik pengereman, dan kecepatan di trek lurus. Ini adalah kartu yang sudah dimainkan Ducati, dan tim lain sekarang harus meresponnya. Perbandingan dengan rekor Superbike Toprak Razgatlioglu. Salah satu perbandingan yang paling menarik adalah dengan World Superbike yang sudah balapan di Balaton Park bulan lalu. Kita tahu Toprak Razgatlioglu mendominasi balapan di sana, memenangkan ketiga balapan. Rekor pole position Toprak adalah 1 menit 38,357 detik. Waktu putaran terbaiknya di sesi latihan adalah 1 menit 39,743 detik. Sementara itu, waktu terbaik Ducati di WSBK yang dicetak oleh Alvaro Bautista adalah 1 menit
40,551 detik. Kalau kita bandingkan waktu putaran Peko 1 menit 41,468 detik dan Marquez 1 menit 41,5 detik, memang lebih lambat dari rekor-rekor tersebut. Tapi ingat, perbandingan ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Para pembalap Ducati menggunakan motor jalanan Panigale V4, bukan motor MotoGP mereka. Motor MotoGP jauh lebih bertenaga dan lebih canggih daripada motor WSBK. Selain itu, kondisi ban, aspal, dan cuaca juga berbeda. Jadi, sangat mungkin waktu putaran Marquez dan Peko dengan motor MotoGP mereka nanti akan jauh lebih cepat dari rekor WSBK. Karakteristik sirkuit, keuntungan untuk Marquez dan Toprak. Ada satu hal lagi yang menarik dari sirkuit Balaton Park. Baik Toprak Razgatlioglu maupun Marc Marquez punya alasan untuk menyukai sirkuit ini. Toprak memuji Balaton Park karena punya banyak zona pengereman keras, karakteristik yang sangat cocok dengan gaya balapnya. Di sisi lain, sirkuit Hungaria ini sangat fokus pada tikungan kiri. Kita tahu Marc Marquez adalah Raja Sachsenring, sebuah sirkuit yang juga punya banyak tikungan kiri. Ini adalah karakteristik yang sangat cocok dengan gaya balapnya. Jadi, meskipun Peko Bagnaia unggul di tes ini, jangan remehkan Marc Marquez. Dia punya potensi besar untuk mendominasi di sirkuit dengan tikungan kiri. Menuju MotoGP Austria dan Hungaria. Jadi, meskipun data-data ini baru sebatas tes, ini memberikan kita petunjuk yang sangat berharga. Ducati sudah punya data dan para pembalapnya sudah mulai beradaptasi. Persaingan antara Peko dan Marquez di sirkuit baru ini akan sangat menarik untuk disaksikan. MotoGP Hungaria akan berlangsung 22 sampai 24 Agustus nanti. Tapi sebelum itu, kita akan lebih dulu disajikan balapan seru di Austria akhir pekan depan. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah data waktu putaran ini menunjukkan Peko Bagnaia akan kembali menemukan performa terbaiknya? Atau justru Marc Marquez masih menyimpan kartu asnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan berita-berita gacor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam MGP Gacor dan gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.